Fatalnya penjelasan takdir Ustadz Felix Shaw telah kita bahas di video sebelum ini ya guys. Yang intinya konsekuensi dari penjelasan takdir Ustadz Felix Shaw bertentangan dengan Quran Surat Fussilat Surat ke-41 ayat 46. Lantas bagaimana penjelasan takdir yang seharusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum melanjutkan ke pembahasan takdir, kita harus menentukan POV dulu. Pertama, sebagaimana telah kita bahas di video-video sebelumnya, kita memiliki keterbatasan untuk bisa mengetahui semua hal. Sehingga kebenaran yang bisa kita capai adalah kebenaran yang dihasilkan dari metode terbaik yang didukung teknologi tercanggih pada saat ini, yang mana suatu saat nanti bisa aja berubah. Kedua, Al-Quran adalah dalam tanda kutip karya kebahasaan. Sehingga kita harus menggunakan analisis ilmu bahasa juga, yaitu linguistik. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga kita harus memahaminya sebagaimana orang Arab menggunakan bahasa Arab pada masa Al-Quran diturunkan. Keempat, Al-Quran tidak muncul dari ruang hampa. Al-Quran dalam tanda kutip terikat kondisi sosial dan politik Mekah dan Madinah pada masa itu. Jadi Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa manusia, khususnya bahasa Arab, agar manusia bisa menganalisis, dan karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran Surat Fussilat Surat ke-41 ayat 44. Seandainya kami menjadikannya dalam kurung Al-Quran bacaan dalam bahasa selain Arab, niscaya mereka akan mengatakan, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dalam kurung dengan bahasa yang kami pahami? Apakah patut dalam kurung Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan dalam kurung Rasul adalah orang Arab? Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada penyumbat dan mereka buta terhadapnya dalam kurung Al-Quran. Mereka itu dalam kurung seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya ada sedikit masalah antara takdir dalam bahasa Indonesia dengan takdir dalam bahasa Arab, guys. Kata takdir dalam bahasa Indonesia sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Arab, guys. Tetapi pemaknaannya agak sedikit berbeda dengan kata aslinya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia takdir, itu sebenarnya ada dua, guys. Yang pertama sudah kita bahas di video sebelum ini ya, guys. Yang kedua, itu kata qadarun. Seperti yang disebutkan di hadis Sahih Muslim nomor 9, atau yang lebih terkenal dengan sebutan hadis Malaikat Jibril. Kata qadarun di dalam Al-Quran secara umum artinya adalah ukuran atau kapasitas. Nah, kata takdirun sama kata qadarun sebenarnya memiliki asal kata yang sedikit berbeda. Sayangnya, dalam pembahasan takdir, kedua kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi takdir. Nah, ini yang sebenarnya bikin beledru. Jika kata qadarun itu kita terjemahkan menjadi ukuran atau kapasitas, maka kalau kita kembalikan ke hadis Sahih Muslim tadi, nomor 9, itu kan artinya jadi agak sedikit berbeda ya guys. Dan tentu saja pemahaman kita terhadap hadis tersebut bukannya akan berbeda juga ya. Kita cobalah. Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan ukuran baik dan buruk. Laki-laki itu berkata, kamu benar. Kemudian setelah orang itu pergi, Nabi Muhammad memberitahu para sahabat bahwa itu tadi adalah malaikat Jibril. Kalau terjemahannya kayak gitu, kira-kira takdir di hadis tersebut akan jadi masalah nggak guys? Silakan diambil kesimpulan sendiri. Tapi kan pemahaman kita terhadap takdir juga belum benar-benar clear toh? Oke, sekarang kita coba bareng-bareng membaca ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata takdirun sama qadarun ya guys. Kita harus melihat juga yang di dalamnya ada kata qaddaro yuqaddiru. Dan kita coba untuk disiplin mengartikan kata tersebut secara benar ya guys. Dan jika diperlukan, kita membaca konteksnya juga ya guys. Ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata takdirun, hampir semuanya itu membahas tentang cara kerja alam semesta. Seperti di ayat-ayat ini. Sebagai sampel, kita baca Quran Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 96. Dalam kurung, dia yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta dalam kurung menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui.
Dzalika taqdirul azizil alim. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa dijadikannya malam untuk beristirahat dan dijadikannya matahari dan bulan untuk berhitungan adalah takdir Allah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata qadarun, mayoritas topiknya membahas tentang air dan juga jangka waktu, yaitu di ayat-ayat ini. Sebagai sampel, kita baca Quran Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang terdapat kata qaddaro yuqaddiru itu ayat-ayat ini. Kata qaddaro yuqaddiru atau kata kerja perintahnya adalah qaddir, itu tidak hanya digunakan untuk Allah saja loh guys, tapi juga digunakan untuk manusia. Kita baca Quran Surat Saba, surat ke-34, ayat 10-11. Sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Dalam kurung kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju-baju besi besar dan ukurlah anyamannya serta kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Daud untuk membuat baju-baju besi dan mentakdirkan alias menentukan ukuran anyamannya. Kemudian kita baca Quran Surat Al-Muddathir, surat ke-74 ayat 18-25. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, dalam kurung apa yang ditetapkannya. Maka binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian binasalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, dalam kurung untuk melecehkan Al-Quran. Kemudian dia berwajah masam dan cemberut, dalam kurung karena tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Kemudian dia berpaling, dalam kurung dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, dalam kurung Al-Quran ini tidak lain kecuali sihir yang dipelajari, dalam kurung dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain kecuali perkataan manusia. Kalau kalian baca Sirah Nabawi atau sejarah hidup Nabi Muhammad, ayat ini menceritakan tentang Walid bin Mughirah ketika berdiskusi dengan orang-orang kafir Quraisy tentang framing apa yang cocok untuk mendeskripsikan Al-Quran. Dan kata yang digunakan di ayat itu adalah qaddaro, yang mana arti yang lebih pas untuk menggambarkan cerita di ayat-ayat tersebut adalah memvonis. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kata qaddaro yuqaddiru artinya adalah menentukan ukuran atau bisa juga diartikan memvonis. Jadi kalau kita kembali ke Quran Surat An-Naml, surat ke-27 ayat 57, bisa kita artikan begini. Kami menyelamatkan dia, maksudnya Nabi Lut, dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah memvonis dalam kurung istrinya, termasuk dalam kurung orang-orang kafir yang tertinggal. Sampai sini nggak ada masalah toh? Lah, berarti takdir Allah bisa berubah dong. Bukankah takdir Allah itu nggak bisa berubah? Terus yang benar yang mana ini? Tentu kita bahas di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.